Yang harus dibersihkan adalah pakaian apa? Pakaian tauhid. Siapa yang tauhidnya harus dibersihkan? Tentu saja yang tauhidnya belum murni. Sekarang pertanyaan lagi dari saya. Kita kira-kira tauhidnya sudah murni belum? Sudah murni belum? Ya, sudah Pak. Karena saya setiap sholat sering baca Allahu Ahad, Allahu Somad, Lam Yalid Walam Yulad. Padahal ada kata-kata awalnya kul. Awas itu. Ada kul dulu di situ. Katakanlah Allahu Ahad. Kita tuh baru boleh mengatakan Allah Ahad kalau kita sudah mengalami ahad bersama Allah. Jangan sekedar mengatakan. Makanya kalau sudah menyelami Quran surat Al-Ikhlas, lama-kelamaan juga kita nggak berani lagi baca Al-Ikhlas. Selama ini kan berani banget baca Al-Ikhlas. Padahal perintahnya kul Allahu Ahad. Kan sama saja dengan kita menyuruh anak kita. Coba nak, ceritakan. Tadi pelajaran apa di sekolah? Di sekolah pelajarannya PPKN. Dia kan cerita PPKN. Ini orang tuanya nyuruh cerita matematika. Padahal dia tidak belajar matematika. Betul nggak? Allah tidak pernah nyuruh kita mengatakan Allahu Ahad. Sepanjang kita belum mengalami ahadnya bersama Allah. Allah tidak menyuruh kita mengatakan Allahu Somad sebelum kita bergantung hanya kepada Allah saja. Bayangkan betapa nekatnya kita. Belum mengahad dengan Allah sudah bilang Allahu Ahad. Padahal kata Allah kul Allahu Ahad. Loh, kata Allah, kok kamu berani ngatain? Kamu belum ahad bersama aku. Yang kedua, Allahu Somad. Allah tempat aku bergantung. Kata Allah, kapan kamu bergantung pada saya? Selama ini gantungan-gantunganmu bukan aku. Tempat kamu bergantung banyak. Banyak? Banyak atau sedikit? Biasanya susah kalau nggak dikasih contoh. Enggak Pak, saya tidak bergantung pada apa-apa. Ayo, suka khawatir nggak kalau uang kita berkurang? Saya nggak bergantung pada uang Pak. Sekarang kata Allah uangnya diambil. Khawatir nggak? Khawatir. Sedih nggak? Sedih. Bergantung pada jabatan yang diambil. Sedih nggak? Sedih. Jadi tempat bergantung kita banyak, tapi kita berani bilang Allahu Somad. Sudah murni nggak tauhid kita kira-kira? Belum. Wah, ternyata Pak, kumaha Pak, tos ngaos Sakitul Lami di Miskatul Anwar, geningan tauhidna masih kotor kene, cacak ngaji masih kotor, komo mun teu ngaji. Jangan nyalahkan saya. Ya kan? Ngaji saja kayak gitu keadaannya, gimana kalau nggak ngaji? Betul nggak? Jadi masih beruntung, ya. Pak, aduh, saya tuh udah ngaji tapi suka ngomongin orang saja. Ngaji aja masih ngomongin orang, gimana nggak ngaji? Terusin ngajinya, ya, terusin. Lumayan, ya. Mungkin ngomongin orangnya kemarin sehari 10, sekarang sehari tinggal 9, itu kan udah berkurang 1. Itu kemajuan. Ya, jadi yang harus kita bersihkan pertama pakaian iman, pakaian Islam. Pakaian iman adalah pakaian keterbukaan. Ya, iman itu kan al-iman tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Pakaian iman, pakaian keterbukaan. Segala hijab yang menghalangi kita dengan Allah, itulah yang menutupi iman kita. Sekarang saya mau tanya, masih ada hijab gak antara kita dengan Allah? Masih. Ya, itu harus dibersihkan. Ya. Yang kedua pakaian Islam, pakaian kepasrahan. Pasrah kita kepada Allah juga harus dibersihkan sampai pasrah total. Yang ketiga pakaian tauhid. Ya. Tauhid itu bukan ilmu mengesahkan Tuhan, tapi ilmu mengesah bersama Tuhan. Untuk menyatu dengan Allah ternyata susah. Kenapa? Karena Allah tidak akan pernah hadir ya pada diri-diri orang yang kotor.
Syarat Allah menghadiri diri kita saat kita bersih. Yang keempat, pakaian ma'rifat, pakaian pengenalan. Saya ingin mengajak kita semua untuk memurnikan kembali niat kita belajar ilmu ini. Ya. Belajar ilmu ini yang paling utama adalah untuk mengenali Allah. Bukan untuk mengatur Allah. Masih ada yang tanya sama saya, Bapak, doa yang Bapak kasih pertama kali itu, namanya doa 30, untuk apa Pak? Masih pertanyaan seperti itu. Itu pertanyaan ya tidak pernah saya jawab. Kalau saya jawab di samping membatasi pertanyaan itu, di samping membatasi barokah dari doa itu, yang kedua saya secara tidak langsung sedang mengajarkan Bapak Ibu untuk kembali mengatur Tuhan. Ya sudah, baca doa aja. Ya, nanti juga setelah baca doa ada kejadian, oh rupanya doa ini untuk saya begini, ya untuk yang lain-lain lagi, ya. Itulah doa yang bagus, universal. Makanya Allah bilang di Quran, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Mintalah kepadaku dengan penuh rasa hormat dan tersembunyi. Jadi minta kepada Allah yang benar itu adalah dengan penuh rasa hormat. Gimana penuh rasa hormat? Dia Maha Kaya, minta yang gede-gede. Jangan minta yang kecil-kecil. Dia Maha Luas, minta yang luas-luas. Ya. Jadi doa yang paling bagus adalah minta Allah itu sendiri. Udah selesai. Kayak Nabi Muhammad kan doanya ringkas aja, hasbi Allah. Beres, baca doanya nggak panjang-panjang. Kecuali doa keluar dari neraka itu tetap harus hafal. Yang sering tinggal di neraka. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya, waruja fahzur. Dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Jadi ya, dosa manusia itu kan cuma satu. Dosa manusia itu cuma satu, syirik. Allah sudah bilang, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa lain asal selain syirik. Ya, bukan berarti kita boleh melakukan apa saja. Ya. Tetapi yang paling utama yang harus kita gembleng adalah dosa syirik. Dosa lain selain syirik kata Allah sudah diampuni. Kalau dosa syirik terbawa mati kan itu masalahnya. Ya. Kemudian ayat berikutnya, wala tamnun tastaksir. Dan janganlah kamu memberi dengan harapan memperoleh yang lebih banyak. Jadi sifat-sifat transaksional itu harus dibuang. Ini ayat bagus ya. Karena selama ini kan kalau kita melakukan sesuatu pasti selalu ada harapan untuk mendapatkan sesuatu. Jadi sekarang lakukan sesuatu tanpa harapan. Kosong. Jadi jangan pernah kita memberikan sesuatu dengan harapan memperoleh sesuatu, apalagi dengan harapan memperoleh yang lebih banyak. Ya. Ini sifat buruk yang ada pada diri setiap manusia yang harus dibuang. Saya kira sedikit sekali orang yang mau melakukan sesuatu tanpa ada harapan. Padahal Allah sudah mengatakan kalau kamu mau melakukan sesuatu, maka kamu harus membebaskan diri dari keinginan untuk mendapatkan apa saja. Apalagi keinginan untuk mendapatkan yang lebih banyak. Karena apa? Kalau kita melakukan sesuatu dengan harapan memperoleh sesuatu, apalagi yang lebih banyak, ketika sesuatu tidak kita peroleh, pasti kita akan menghentikan kebiasaan baik kita. Nah, kalau orang yang sudah terbebas dari itu, dia berbuat saja. Dia melakukan saja. Dia sholat tahajud, ya tahajud saja. Dia duha, ya duha saja. Ya, dia istiqomah, ya istiqomah saja. Dia wirid agung, ya wirid agung saja. Ya. Karena kan sudah ada hukum alamnya. Setiap kita melakukan kebaikan pasti akan ada hukum sebab akibatnya tanpa kita harus merekayasanya. Kemudian yang ketujuh, ya, wali rabbika fasbir, dan untuk Tuhanmu
bersabarlah. Ini untuk Tuhanmu bersabarlah. Jadi dikembalikan lagi kepada tadi, kita ini kan ada di sini untuk Allah, bukan untuk kita, karena kita dicipta, ya. Kenapa orang bikin HP? Karena si pembuatnya punya keinginan terhadap fungsi dari HP ini. Oke? Ketika HP-nya difungsikan sesuai dengan yang menciptakannya, si penciptanya itu pasti senang. Setiap tombol-tombolnya digunakan sebagaimana adanya. Senang pasti. Makanya sebelum kita pakai ini HP, baca dulu manual tentang penggunaan HP. Kalau manualnya dibaca, semua fitur-fitur yang ada di sini bisa difungsikan. Luar biasa. Jadi ini ciptaan Tuhan ini, tubuh kita, di dalamnya banyak fitur-fitur yang luar biasa. Dan itu sudah dituliskan di manualnya. Manualnya adalah ini, Al-Quran. Nah, ada lagi manual yang lebih hebat dan luar biasa di dalam. Makanya seringlah kita baca. Jadi sebetulnya ketika Bapak Ibu sedang memandang ke alam nur ala nur dengan mata basyirah, sebetulnya Bapak Ibu sedang membaca buku manual tentang bagaimana jalan hidup kita supaya fungsional sesuai dengan yang Allah mau. Makanya puncaknya orang-orang spiritual adalah dia itu berpasrah total kepada Allah. Nah, selama ini kan kita diajarin salah ya. Selama ini kita belajar kepada orang-orang yang kita sebut guru-guru ngaji kita. Sebagian mengajarkan kepada kita, ya harus begini, harus begitu, ya kan? Diajarkan doa ini supaya itu, diajarkan ibadah ini supaya itu. Hampir semua ibadah yang kita lakukan itu ada supayanya, supaya ini, supaya itu. Tetapi kan kita tidak pernah menolak, ngikut saja. Nah, sekarang kita ubah, ya kita melakukan sesuatu seperti yang Allah katakan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, berbuat baiklah kamu sebagaimana aku berbuat baik kepadamu. Allah berbuat baik kepada kita sedikit pun tidak pernah mengharapkan kita. Nah, perbuatan baik yang akan menjadi amalan baik adalah saat kita melakukannya persis seperti Allah saat melakukannya kepada kita. Nah, bayangkan Bapak Ibu, kalau seluruh bumi ini sudah dihuni oleh orang-orang yang sabar. Dan sabar sudah menjadi perhiasan setiap bumi kecil ini. Makanya sekejap bumi besar ini akan menjadi tanah suci. Ayo kita bareng sama-sama menjadikan bumi besar ini sebagai tanah suci. Tidak ada lagi percekcokan, tidak ada lagi pertikaian, tidak ada lagi kata-kata kotor, tidak ada lagi fitnah, tidak ada lagi orang yang menghakimi orang lain. Bayangkan. Inilah visi besarnya spiritual, inilah visi besarnya agama. Terlalu kecil kalau tanah suci itu hanya Mekah dan Madinah. Kasihan mereka-mereka yang tidak punya ongkos. Kita sekarang harus punya visi yang besar dalam kehidupan ini. Ya Allah, kehadiran aku di sini, pakailah olehmu menjadi kepanjangan tanganmu untuk mewujudkan bumi besar ini menjadi tanah suci. Izinkan aku untuk memulainya dari sekarang dengan cara membangkitkan seluruh perhiasan-perhiasan indah di bumi kecilku. Yang paling utama adalah sabar. Ketika sabar itu sudah menjadi perhiasan yang luar biasa di bumi kecil ini, dan setiap bumi-bumi kecil ini sudah menkontribusikan perhiasan yang indah, sekejap bumi yang besar ini menjadi tanah suci. Ayo, saya mengajak semuanya kita melakukan tindakan untuk menjadikan bumi besar ini tanah suci. Tidak melihat lagi sampah berserakan di mana-mana. Yang kita lihat adalah keteraturan.
Yang kita lihat adalah keindahan. Biarkan gunung tumbuh kokoh, gagah. Biarkan seluruh hewan melakukan kehidupan apa adanya untuk melakukan keseimbangan dengan semesta ini. Kalau kita melihat keadaan bumi yang sekarang ini sudah carut marut, mungkin kita putus asa. Karena kita baru sadar kalau hidup kita hanya saat ini. Tetapi kalau kita sadar bahwa kita akan terus hidup, hanya berganti baju saja, kita akan memiliki visi yang lebih besar, menjadikan bumi besar ini sebagai tanah suci.